Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel, Mr. Alfi Banda. Sahabat sekalian, pada video saya kali ini kita akan belajar bagaimana membuat link microsite ya, yang saat ini lagi banyak digunakan oleh para pendidik dalam pembelajaran. Ya, tampilannya nanti hasilnya bisa kita lihat seperti ini, sederhana yang akan kita praktikkan ya. Kali ini kita menggunakan situs s.id. Oke. Nah, ini nanti satu topik materi ajar. Ini pembahasan tentang keterkaitan sila Pancasila. Nah, kita bisa tampung ya semua kebutuhan belajar mulai dari presensi, kemudian materi pembelajaran, atau juga bahan bacaan ya, video pembelajaran, ada asesmennya, siswa juga bisa mengecek nilai, atau siswa bisa menghubungi guru. Ya, sebenarnya masih banyak ya kreativitas yang bisa kita kembangkan dari SID ini. Nah, namun untuk konten kali ini saya akan fokus yang sederhana saja dulu buat ibu bapak sahabat sekalian yang pingin membuat ya media pembelajarannya melalui s.id. Nah, seperti apa caranya? Yuk kita langsung aja. Bagi ibu bapak yang baru mampir di channel ini, support dan dukung saya, subscribe, bagikan konten-konten menarik lainnya ya, untuk bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya, terima kasih. Kita langsung aja sahabat sekalian. Silakan ya untuk mengawalinya. Teman-teman bisa pertama sebelum kita membuka website s.id, saya sarankan ibu bapak buatkan satu folder dulu di Google Drive. Silakan masuk di drive-nya masing-masing ya. Ini saya menggunakan akun belajar. Masuk ke Google Drive, lalu buatkan satu folder baru ya, biar data kita tidak tercecer, tertampung rapi dalam satu folder di drive kita. Nah, silakan beri nama terserah. Ini saya beri nama dengan microsite. Ini drive-nya masih kosong Bapak Ibu ya, belum ada apa-apa di dalam ya. Nah, setelah itu, setelah kita simpan tempat penampungannya, Bapak Ibu silakan akses ke website s.id. Caranya bisa ke Google dulu, lalu Bapak Ibu bisa ketik s.id seperti ya, seperti ini. Oke, nah ini websitenya ya. Oke, kita klik, pastikan yang ini ikonnya ya. Nah, jika ibu bapak belum pernah mendaftar, silakan daftar dulu, login dengan Google ya. Di sini saya langsung aja karena punya saya sudah terdaftar. Di kanan atas ya ada tombol go to dashboard. Nah, kita langsung akan masuk ke dashboard Google s.id ya. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Bagi yang belum daftar dulu ya, nanti tidak akan masuk seperti ini. Silakan pilih pilihan-pilihan yang sesuai ya pada saat registrasi. Ya, setelah ini teman-teman klik link ya. Nah, ini untuk teman-teman memperpendek link ya. Jadi biasanya sering kita temukan link yang berdomain SID, biasanya mereka buat di sini ya. Nah, terus di bawah link ada microsite, klik microsite. Nanti semua situs ya yang pernah teman-teman buat akan tampil di sini semua. Kita diberi kuota teman-teman satu akun untuk manfaatkan fitur gratisnya.
sampai 5 link ya. Ya. Oke. Sampai 5 link dalam 1 bulan. Ya, jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini dengan baik ya, ataukah link yang tidak bermanfaat bisa dihapus atau diedit lagi untuk dibutuhkan yang baru. Oke, kalau sudah, kita langsung aja klik create new. Kita akan memulai ya untuk membuat desain link baru. Nah, selanjutnya tampil seperti ini. Kawan-kawan pilih aja yang sesuai dengan situs yang akan kita buat. Di sini karena saya mau buat video link terkait tentang pembelajaran, maka kita pilih education. Oke, kita pilih continue. Nah, langkah kedua adalah memilih template. Nah, silakan memilih template yang sudah ada di sini ya. Oke, saya memilih contohnya yang ini. Next, continue. Nah, di step ketiga kita akan memberi nama situs kita ya. Berikan nama dulu ya. Saya beri nama misalnya latihan microsite ya. Oke. 2. Oke, ini karena sudah kedua kalinya. Nah, kemudian untuk linknya ya, linknya ini yang nanti akan jadi link paten yang akan kita bagikan ke orang atau ke murid-murid kita. Misalnya saya beri nama materi Pancasila ya, bab 1 contoh. Kita coba dulu ya. Biasanya ini ditolak kalau sudah digunakan namanya oleh orang lain ya. Dan pastikan tidak boleh menggunakan simbol atau spasi karena ini link ya, biasanya linknya kan seperti itu. Oke, seperti itu. Setelah itu kita pilih finish. Nah, kalau tampil seperti ini, teman-teman verifikasi dulu ya. Kita tunggu. Nah, oke. Ini halaman desain microsite kita sudah tampil. Nah, teman-teman bisa lihat ini di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ini adalah reviewnya ya. Apa yang kita kerja di kiri sini nanti akan tampil di kanan sini sebagai tampilan. Teman-teman bisa cek ini tampilan dalam bentuk komputer. Nanti tampilannya begini kalau dilihat di laptop atau komputer. Kalau dilihat di handphone, kita bisa klik lagi di kanan atas yang bergambar handphone. Nah, nanti tampilannya begini. Oke, di sini sudah ada beberapa divider yang sudah menjadi contoh, tinggal kita ubah-ubah saja ya. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri di sini ada 5 ya. Oke. Ya, 5 pilihan divider link. Nah, di sini juga ada 5. Oke. Music registration nanti muncul di sini. Oke. Basketball registration juga muncul di sini. Oke, intinya ini contoh. Teman-teman tinggal ubah saja ya, atau bisa tambahkan nanti. Nah, kawan sekalian, sebelum kita mulai, kita buat dulu sketsa ya, perjalanan atau storyline perjalanan SID kita atau microsite kita. Nah, apa-apa saja yang dibutuhkan untuk menampung seluruh kebutuhan belajar murid di link yang akan kita desain ini. Silahkan dirancang, kawan-kawan. Ya, misalnya saya butuh pertama daftar kehadiran. Ya. Next yang kedua rekapan daftar hadir. Yang ketiga materi pembelajaran ya. Terus yang keempat video ya, video pembelajaran. Terus yang kelima apalagi, misalnya bahan bacaan. Oke. Terus keenam asesmen. Ketujuh hasil belajar.
Terus ke-8 ya, kontak guru. Oke, ini contoh ya punya saya untuk demo kali ini ya. Susunan ya, microsite ya, susunan yang akan kita buat seperti ini. Nah teman-teman, untuk mempermudah sebelum kita memulai kerja, siapkan dulu link-link ini ya, sebelum kita masuk menyelesaikan semua. Oke, kita buat dulu yang pertama, link daftar hadir ya. Nah, untuk membuat daftar hadir atau presensi kehadiran murid, biasanya kawan-kawan terbiasa di mana? Misalnya kali ini kita akan demo menggunakan Google Formulir. Nah, silakan kembali ke Drive ya, yang tadi telah kita buka atau kita buat folder barunya. Di sini teman-teman pilih place, oke. Kita pilih Google Formulir, ya. Pilih buat dan bagikan. Oke, seperti biasa ya, kita beri nama judul dulu di atas. Saya beri presensi ya. Nah, di sini presensi kehadiran murid. Ya, apa yang sering diminta ya dalam membuat daftar hadir ya, misalnya nama lengkap. Ya, nah, bisa teman-teman pilih sebagai jawaban singkat. Nanti siswa akan mengetik secara manual, ataukah teman-teman bisa memasukkan secara paten langsung nama-nama siswa di kelas kita. Nah, kalau ingin memasukkan nama siswa secara paten, pilihnya adalah pilihan ganda. Nah, terus copy nama-nama siswa. Saya contohkan. Ini sudah saya siapkan nama-nama siswa ya, yang sesuai dengan siswa Bapak Ibu ya. Ini contoh aja. Lalu kita copy ya. Setelah copy, klik di opsi 1, teman-teman langsung paste ya, atau paste, Ctrl V. Nah, nama-nama siswa langsung otomatis. Ini membantu supaya siswa memilih langsung namanya, terus seragam ya nama mereka ya, sesuai dengan database mereka di administrasi kita. Next, setelah itu ini wajib diisi. Oke, kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi satu pertanyaan. Nah, beri keterangan, misalnya di sini saya butuh kelas Pak ya. Ya, kelas berapa nih? Oke. Di sini misalnya kelas 10A. Ya, terus 10B ini disesuaikan ya dengan keadaan masing-masing ya. Next, setelah itu teman-teman pilih wajib. Nah, next kita tambah lagi pertanyaan berikut ya, misalnya pertemuan ke-1 ya. Kita beri lagi opsi pilihan hadir ya, sakit, izin tanpa keterangan. Nah, oke, ini saya hapus saja. Nah, ya, ini pilihannya adalah pilihan ganda ya teman-teman ya, supaya satu jawaban aja yang dipilih. Setelah itu teman-teman pilih wajib. Next. Oke, pertemuan ke-1 dilanjut lagi. Ini ada berapa pertemuan? Kalau misalnya saya demo ini hanya 2 pertemuan aja, teman-teman bisa nanti kembangkan ya sesuai keadaan ya. Hadir, sakit, izin tanpa keterangan ya, wajib diisi. Nah, jika sudah teman-teman, kita akan ambil linknya ya, untuk kita tampung dulu di sini. Kita tampung dulu di sini. Jadi saya sarankan jangan terburu-buru langsung kerja di SID. Tampung dulu seluruh kebutuhan linknya di sini. Ya, sebelum mendapatkan link, karena ini formulir kita menggunakan akun belajar ID, berarti ada setelan-setelan yang perlu kita setting sehingga murid bisa akses.
Silakan teman-teman masuk di setelan di sini ya. Terus kita turun ke jawaban ya. Ya, di sini ada batasi untuk pengguna di Kemendikbudristek. Nah, teman-teman, ini kalau aktif begini berarti murid wajib login formulir ini menggunakan akun belajar. Nah, kita hindari ini karena memang teman-teman boleh menghindari ini kalau agak sulit nanti diakses murid, ya. Tapi kalau semua murid sudah paham tentang akun belajar, silakan ini diaktifkan. Nah, saya matikan saja ini sehingga murid bisa akses dengan akun apa saja untuk mengisi daftar hadir ini. Kemudian ya, silahkan ini teman-teman bisa batasi ke satu jawaban kalau cuma satu pertemuan. Tapi kalau ini 2 kali pertemuan, ini jangan dibatasi karena ada pertemuan berikut yang harus mereka isi lagi. Oke, jika sudah, kita langsung ke kanan atas, kita pilih kirim ya. Nah, di sini teman-teman klik icon link yang ini. Kita akan ambil linknya. Nah, linknya ini terlalu panjang ya. Kita persingkat, centang di sini supaya singkat. Kemudian kita salin. Oke, setelah disalin, silakan close aja. Kita sudah dapat link nih, teman-teman. Kita langsung masuk ya di susunan microsite kita, teman-teman. Tempelkan link yang disalin tadi. Oke, satu link udah selesai. Nah, nomor 1 udah nih, kita sudah dapat linknya. Sekarang yang nomor 2 yaitu rekapan daftar hadir. Nah, rekapan daftar hadir itu adalah hasil dari pengisian presensi kehadiran ini. Kita akan melihat dan murid juga bisa memantau kehadiran mereka. Caranya seperti apa, teman-teman? Pilih jawaban. Jadi jangan keluar dulu dari formulir ini ya, karena ada kaitannya dengan formulir ini. Lalu di bagian sini ada link ke spreadsheet ya. Oke, kita akan dibawa ke spreadsheet Excelnya Google. Teman-teman klik link ke spreadsheet ya. Di sini kita beri judul dulu, misalnya ya, rekapan kehadiran ya. Lalu kita pilih buat next. Nah, kita akan dibawa ke spreadsheet seperti ini. Murid akan melihat ini ya, presensi kehadiran. Silakan disetting dulu ini jarak, jangan sampai nama murid ada yang panjang. Kelasnya ini diperpendek aja. Ya, oke. Lalu teman-teman, ini bisa kita hilangkan saja kolom yang tidak terpakai, sehingga murid hanya fokus melihat data yang terisi saja atau terpakai saja. Caranya ini teman-teman, klik di kolom yang tidak terpakai seperti ini, lalu kita akan select ke kanan sini, semua akan kita hilangkan atau kita sembunyikan. Nah, cara cepatnya itu adalah tekan tombol Ctrl dan Shift bersamaan, jangan dilepas. Sekali lagi tekan Ctrl dan Shift bersamaan, jangan dilepas dengan tangan kiri ya. Nah, terus tangan kanannya di keyboard tekan arah panah ke kanan. Nah, oke. Ulangi untuk select secara keseluruhan ya. Ya, teman-teman memang bisa manual seperti ini. Ya, untuk cepatnya klik di tombol yang tidak terpakai, tekan tangan kiri kita, tekan Ctrl dan Shift bersamaan, lalu tangan kanan tekan arah panah ke kanan. Nah, oke. Dia akan select secara keseluruhan, teman-teman ya. Klik kanan yang sudah terselect, lalu pilih sembunyikan kolom F sampai K. Nah, berarti di sini tidak ada kolom lagi. Next, kemudian kita punya siswa berapa ya, kita cek. Nah, oke, ini siswa ada 20, berarti kolom ini ya, teman-teman bisa sampai nomor 20 saja misalnya. Nah, sampai sini. Oke, sama seperti tadi, silakan select ke bawah. Karena kolom ke bawah ini panjang, teman-teman bisa sama seperti tadi, tangan kiri tekan tombol Ctrl dan Shift bersamaan, jangan dilepas. Tangan kanannya menggunakan tombol arah panah ke bawah ya. Nah, seperti itu.
Oke, kita klik kanan, kita sembunyikan baris lagi. Nah, nanti yang akan dilihat murid itu hanya kolom yang terisi saja, seperti ini. Oke, teman-teman, kita ubah ya. Nah, sekarang kita akan bagi nih, bagi ini untuk dapatkan link. Nah, cara membagikannya, bukan kita membagikan file ini ya ke murid, tapi teman-teman publikasi dulu spreadsheet ini ke web ya untuk dapatkan linknya. Seperti apa caranya? Teman-teman pergi ke file ya di kiri atas, di file, lalu di bagian ini ada bagikan, lalu pilih publikasikan ke web. Nah, setelah itu teman-teman langsung pilih publikasikan. Nah, nanti ada notif seperti ini. Kalau jika muncul seperti ini, pilih OK. Nah, kita tunggu prosesnya. Ini sudah jadi link publikasinya. Kita tinggal klik kanan, lalu kita pilih copy. Ya. Nah, kita sudah copy nih ya. Berarti kita kembali lagi ke komponennya, struktur susunan microsite tadi. Kita sudah dapat 2 link. Nah, oke. Link kedua adalah rekapan daftar hadir. Nah, sekarang link ketiga, materi pembelajaran. Oke, untuk materi pembelajaran apakah teman-teman buat di mana? Ya, kalau teman-teman buat di Canva, misalnya seperti ini punya saya buat di Canva lewat presentasi. Nah, ini ya. Oke, untuk tutorial cara membuat ini saya buat terpisah, nanti bisa ikuti di video saya selanjutnya. Nah, untuk mempercepat ya, mempercepat video ini, anggap saja ini materinya sudah jadi. Sekarang kita akan publikasikan untuk ambil linknya lagi. Nah, caranya seperti apa? Karena ini menggunakan Canva ya, bahan materi pembelajarannya saya gunakan di Canva, berarti cara publikasinya beda dengan yang kita lakukan tadi di Google Spreadsheet. Ya, ke kanan atas teman-teman. Ya, di sini ada tombol bagikan. Ya, kemudian pilih di sini situs web. Nah, oke. Ini kalau teman-teman membuat bahan ajarnya ini menggunakan template presentasi ya. Kalau menggunakan template presentasi biasanya mendukung situs web seperti ini. Ya, kita langsung aja klik situs web. Nah, nanti tampil seperti ini ya. Oke, teman-teman pilih publikasi situs web. Ini punyaku tertulis publikasi ulang situs web karena pernah dipublikasi sebelumnya. Jadi baru bagi yang baru pertama publikasi desain Canva-nya ke web. Nah, nanti tidak tertulis kata ulang ya. Oke, kita klik. Nah, kita menunggu prosesnya untuk dapatkan link. Ya, ini udah selesai ya. Oke, kita langsung salin aja linknya. Ini linknya ya. Nah, kita salin aja, atau kalau mau lihat dulu silakan lihat. Oke, saya yakin ini sudah saya lihat. Lalu kita salin. Kita ambil linknya nih. Nah, linknya sudah saya ambil. Kemudian next kita pergi kembali lagi di tempat kumpulan link-link tadi. Kita paste atau tempel ya link materi pembelajaran. Oke, begini seterusnya teman-teman. Ini sudah 3 ya. Nah, ini trik kerja. Nah, kemudian untuk video pembelajaran, teman-teman, apakah video ini punya kawan-kawan ataukah punya orang yang ada di YouTube ya yang terkait tentang mata pelajaran. Nah, saya contohkan, ini kita cari di YouTube ya. Nah, ini video yang ada di YouTube yang terkait tentang materi pembelajaran yang akan saya ambil linknya teman-teman ya untuk ditautkan nanti di microsite saya. Kita akan ambil linknya. Silakan teman-teman, kalau teman-teman punya video sendiri bisa, ataupun juga video dari orang lain yang dianggap bisa menjadi
bahan belajar murid. Nah, untuk dapatkan link ini kita klik di bagian YouTube, di bagian bawahnya ini ada tombol bagikan ya atau share. Nah, setelah itu tampil seperti ini, teman-teman pilih salin. Oke, kita sudah dapat link video pembelajaran. Close saja, kita keluar, lalu kembali lagi tampung di susunan microsite kita. Sini kita tinggal paste. Nah, video sudah nih. Sekarang karena rancangan saya ada bahan bacaan, kita siapkan bahan bacaan. Nah, ini kalau teman-teman membutuhkan ya, kalau tidak pun tidak mengapa. Nah, untuk cara membuat bahan bacaan di Canva nanti teman-teman bisa mengikuti tutorial saya selanjutnya ya. Dalam waktu dekat juga akan saya publik terkait tentang ini. Oke, di sini sudah saya punya bahan bacaan. Nah, ini bahan cerita saya ya di Canva. Nah, saya buat di Canva menggunakan template dokumen. Nah, ini bahan bacaan yang terkait tentang materi yang akan dibelajarkan. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu teman-teman pilih bagikan sama seperti waktu membagikan materi pembelajaran yang sebelumnya. Lalu di sini kita pilih situs web lagi. Lalu kita publikasikan situs web. Untuk kita ambil linknya. Oke, ini prosesnya sudah berjalan. Kita menunggu prosesnya, teman-teman. Next, ya situs web Anda kini tersedia. Next, kita salin. Oke, kita salin. Nah, jika sudah salin, kita close saja keluar. Sekarang teman-teman langsung kembali lagi ke tempat penampungan link tadi ya. Nah, kita tempel bahan bacaan. Nah, kita udah dapat nih teman-teman ya. Udah dapat 5 link ya. Sekarang yang ke-6 yaitu asesmen. Nah, oke. Untuk asesmen teman-teman bisa menggunakan banyak cara, bisa lewat quizzes, bisa lewat Kahoot ya, bisa juga lewat Google Formulir. Nah, biasanya yang lebih familiar itu adalah menggunakan Google Formulir. Oke, untuk menggunakan Google Formulir ya kita sama saja ketika teman-teman menggunakan daftar hadir tadi. Ya, kita langsung aja untuk membuat soal asesmen. Nah, ini contoh soal asesmen ya yang sudah saya buat. Teman-teman bisa seperti ini, beri judul, terus beri nama lengkap dengan jawaban singkat, terus pilihan kelasnya kalau kelasnya paralel lebih dari satu kelas ya. Nah, kemudian kita mulai masuk dengan soal. Nah, ini soal pertama. Oke, pastikan bahwa Google Formulir teman-teman itu diatur dalam bentuk kuis kalau mau jadikan soal ya. Caranya nanti ketika teman-teman membuka Google Formulir, di setelan ini teman-teman aktifkan dulu, jadikan ini sebagai kuis ya, supaya kita dapat pilihan penskoran atau pembobotan tiap soal dan juga penentuan kunci jawaban ya. Kalau ini tidak diaktifkan maka tidak bisa boboti setiap soal dan tidak bisa kita tetapkan kunci jawaban. Jadi saya saran bagi teman-teman yang akan menggunakan Google Formulir sebagai media asesmen, ketika membuka Google Formulir jangan dulu terburu-buru membuat soalnya, tapi aktifkan dulu di setelan, jadikan sebagai kuis. Oke, jika sudah kita kembali ke pertanyaan. Kita lihat ya. Ini beberapa soal sudah saya ketik ya, sudah jadi. Nah, ini sudah kita tetapkan kuncinya. Terus poinnya 10 untuk soal ini. Nah, selanjutnya ini ada 10 soal ya. Kalau satu soal poinnya 10 berarti 100. Next. Ini sudah jadi ya. Kalau sudah jadi seperti ini ya, kita akan mengambil linknya. Namun sebelum kita mengambil link, seperti biasa, yang namanya pekerjaan di Google Formulir itu kita perlu setting dulu formulir kita sebelum kita bagikan linknya ke orang. Ya, takutnya orangnya tidak bisa akses link kita karena terbatas ya, atau mungkin dibatasi untuk akses. Caranya sama aja seperti yang saya praktikkan tadi, ke setelan ya. Nah, kemudian teman-teman turun di sini ya, di jawaban. Nah,
turun ke bawah. Apakah ini wajib akses dengan akun belajar? Kalau tidak wajib, ini jangan diaktifkan. Ya, pastikan posisi seperti ini. Terus batasi ke satu jawaban. Nah, artinya murid hanya sekali saja akses formulir ini, ya, tidak ulang kali atau tidak double. Kalau sudah, barulah teman-teman pilih kirim di kanan atas. Ya, seperti tadi lagi, tekan icon link. Lalu ini linknya, karena terlalu panjang, kita perpendek. Nah, kemudian kita copy linknya. Ya, atau salin. Boleh dari sini salin. Sudah salin, kita close saja keluar. Itu artinya teman-teman sudah dapatkan link asesmen formatif. Kembali lagi kita ke tempat kerja kita tadi. Nah, link asesmen sudah ada. Sekarang kita akan mengambil hasil kerja murid dari sini dan nilainya mereka bisa cek di sini. Oke, karena sumbernya dari sini, dari Google Form ini, maka teman-teman kembali ke Google Form yang tadi, yang ke sini, ya, untuk setting link publikasi web spreadsheet-nya. Oke, di mana tempatnya? Oh, seperti tadi yang saya demo, di jawaban untuk lihat spreadsheet. Nah, ini contoh link sudah saya coba isi. Nah, nanti mereka akan tampil nilainya seperti ini untuk mereka lihat. Ya, cara menyembunyikan kolom-kolom yang tidak terpakai sudah saya demo di bagian daftar hadir tadi, bisa diikuti sama saja. Pun di bagian bawah. Nah, ini contoh, ini belum ya. Kita sembunyikan dulu. Ya, sehingga yang tampil hanya yang terisi saja nantinya. Next, kalau sudah teman-teman, seperti tadi, kita ke file, pilih bagikan, pilih publikasi ke web. Lalu ini karena sudah pernah saya publikasi, nanti tampilnya begini. Tapi kalau formulir teman-teman belum pernah dipublikasi, klik tombol publikasi ya. Setelah itu ini linknya, kita Ctrl C atau copy, atau klik kanan copy ya. Kalau sudah, ini kita close saja. Oke, teman-teman sudah dapatkan link hasil kerja murid. Kembali lagi ke susunan microsite kita tempelkan di sini. Nah, selesai ya untuk susunan microsite dengan kebutuhan linknya. Kalau ini sudah seperti ini cara membuatnya cepat aja karena teman-teman sudah siapkan bahannya. Oke, kita langsung kembali, kita tutup aja yang sudah selesai, kita tutup biar tidak banyak ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang teman-teman kita langsung ke microsite yang tadi ini. Jadi jangan keluar ya, nanti ribet lagi masuk keluar. Oke. Yang pertama kita desain dulu di setting teman-teman ya. Nah, ini yang tadi nama microsite kita edit template-nya di bagian bawah. Ini latar ini teman-teman ya, ini menggunakan latar ini. Apakah ini mau diganti? Kalau mau diganti, teman-teman bisa mengganti sesuai keinginan teman-teman ya. Silakan bisa didesain di Canva dengan memilih template karena ini tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan misalnya template TikTok ya, atau template video pendek ya, biasanya dia portrait ya. Ini sudah saya buat teman-teman ya di Canva. Untuk menggantinya, teman-teman klik icon pena ini atau hapuskan dulu ya, saya hapus. Nah, hilang ya, ini kosong. Nah, sekarang kita ganti gambar atau masukkan gambar. Nah, ini gambarnya sudah saya buat di Canva seperti ini. Teman-teman bisa pakai ukuran ini di Canva, silakan desain. Oke, pilih open. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita turun lagi di sini. Teman-teman bisa pilih background stylenya, apakah mau begini atau seperti ini. Nah, ini ada banyak pilihan, silakan ya. Nah, ataukah ini, ataukah blur ya. Oke, saya pilih yang ini.
Next kita turun lagi ya, untuk background colornya ini teman-teman bisa ganti warna ya. Nah ini ada banyak warna nih, bisa diganti. Misalnya saya menggunakan ini. Nah nanti hasilnya begini kalau tampilan di laptop background belakangnya nih ya. Nah coba kita lihat tampilan laptop. Nah seperti ini, nanti backgroundnya akan berubah. Oke, karena kita belum save ya, terakhir baru kita save. Turun lagi ke bawah teman-teman. Nah ini untuk font, jenis huruf bisa di setting mau pakai huruf apa nih. Saya pakai saja yang standar. Untuk jenis tombol yang bottom ini teman-teman bisa ubah. Nah ini bentuknya oval tapi tidak terlalu bulat. Ada yang seperti ini, ada yang segi empat ya, ada yang full round. Nah silakan mau pilih yang mana. Next untuk bottom size, ukuran tombolnya teman-teman bisa, ini ada yang kecil ya, ini yang default ya. Nah komponennya ini juga bisa kita coba ya. Nah oke, sekarang untuk image ya, gambarnya teman-teman bisa ganti untuk tampilan gambarnya. Ini pilih choose image. Nah, silakan didesain dulu. Ya, hasilnya nanti seperti ini. Nah, silakan dicek lagi teman-teman ya, mana yang mau diganti. Nah ini lagi mau diganti, teman-teman bisa juga klik, caranya klik di sini ya. Nah oke ya. Nah untuk mengganti tampilan atasnya, bar atasnya, oke teman-teman ke komponen. Di sini ada profile, kita klik profil. Nah oke, kita bisa ganti ini dengan icon mapel atau foto gurunya yang ini ya. Nah ini kita bisa klik lalu pilih change ya, pilih upload dari komputer. Nah silakan mau pakai mana nih, saya pakai foto saya misalnya. Oh ya, saya pakai foto saya. Dan kita atur, kita crop lagi posisinya ya. Oke kita crop. Nah, nanti berubah ya, kita tunggu ini lagi berproses. Nah seperti ini ya. Oke next, untuk tampilan atasnya yang hijau ini teman-teman di sini bisa setting ganti, kita change ya. Nah silakan disiapkan dulu ya, untuk desain-desain begini banyak di Canva pilihannya ya. Saya gunakan Canva ini ya. Crop, kita potong. Iya sudah berubah. Nah ini berubah ya backgroundnya. Kok kenapa tadi kita kita udah ganti tapi belum berubah? Itu karena kita belum simpan. Kita kembali lagi ke setting ya. Yang kita setting tadi sudah hilang nih teman-teman, karena kita tidak save. Oke kita ganti lagi ya. Nah, kita cari ya yang ini, tadinya kan aturnya yang ini. Nah jangan lupa save atau simpan kalau sudah seperti ini ya. Untuk warna juga teman-teman bisa pakai warna lain, misalnya saya pakai warna biru seperti ini, warna tombol. Nah setelah itu jangan lupa save. Oke kita simpan perubahan ya. Nah kalau sudah save maka tidak bisa berubah lagi. Nah teman-teman ini tidak bisa baca, kenapa? Hurufnya gelap ya dan latarnya gelap. Nah sekarang kita pergi ke setting lagi, kita atur font, warna fontnya. Karena ini warna hitam jadi tidak bisa terbaca, kita ganti dengan warna terang ya. Nah ini sudah terbaca ya. Oke nah kemudian jangan lupa save ya. Oke, untuk tulisan ini teman-teman bisa ganti. Di mana gantinya? Di komponen ya. Nah, di profil ada tulisan seperti ini ya.
Nah, ini karena bawaan template. Oke, kita langsung aja ganti di sini. Misalnya, selamat datang di situs pembelajaran pendidikan Pancasila. Contoh seperti itu. Oke. Nah, ini sudah berubah ya. Nah, ini ada tulisan ini juga yang tidak cocok. Teman-teman bisa cari di profil ya. Nah, ini ya. Oke, ya. Pancasila fase E misalnya nih. Nah, kemudian ini latihan microsite, kita bisa ubah sesuai dengan mapel kita misalnya, teman-teman. Ya. Nah, di setting cara ubahnya. Nah, kita ganti dengan misalnya saya materinya tentang keterkaitan antar sila Pancasila. Nah, oke, kita save. Nah, oke, ini sudah kita setting semuanya, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini, ya. Di komponen, kita tutup aja dulu ini. Ya, ini bisa buka tutup ya, teman-teman ya. Ini, nah, ini kita buka tutup lagi, gitu terus. Sekarang yang profile sudah kita setting. Kita akan setting musik registration bawaan dari template dengan menggantikannya dengan ini nomor 1, daftar kehadiran. Oke, saya copy daftar kehadiran. Kita klik di sini, langsung berubah di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau ubah tombol ini tinggal klik aja. Langsung pilihan perubahannya ada di kiri. Oke, karena saya akan ganti yang pertama ini dengan daftar kehadiran, saya klik di sini. Nah, namanya ini kita ganti, teman-teman, ya. Ulang. Ya, musik registration kita ganti dengan daftar kehadiran. Langsung berubah nih. Oke, untuk linknya kan kita udah siapkan nih. Kita tinggal copy aja link yang sudah kita siapkan tadi. Ya. Kita copy, Ctrl C di sini. Kita hapus, kita paste. Nah, jadi ketika siswa mengklik tombol daftar hadir, dia akan dibawa ke Google formulir pengisian daftar hadir, ya. Ya, di sini teman-teman bisa setting untuk tombol efeknya. Jadi ketika klik misalnya begini ya, atau juga ini. Nah, oke. Nah, oke, ini saya pakai default aja supaya seragam semua. Ini ada pengaturan ke bawah lagi, teman-teman. Bisa disetting ya, ya sesuai kebutuhan. Oke, sekarang untuk icon. Ini ikonnya musik, tidak cocok. Icon musik dengan daftar kehadiran. Teman-teman bisa klik di sini di icon ya, yang bergambar musik sama dengan ini. Lalu hapus aja ini ya. Nah, kita ganti. Nah, dengan icon, atau teman-teman bisa desain di Canva, tombol-tombol atau bottom yang menarik. Karena ini daftar kehadiran, kita searching dengan kata book ya, book, buku. Saya pingin yang ini, silakan nanti dipilih yang sesuai. Oke, ini udah berubah ya. Ya, kalau sudah, kita langsung pilih ganti untuk tombol kedua. Silakan diklik. Nah, langsung berubah nih. Kita mulai dari mengganti nama dulu ya. Namanya adalah rekapan daftar hadir. Kita copy, kembali lagi ke SID, kita ganti nama ini, rekapan daftar hadir. Nah, untuk linknya kita hapus, kita ganti dengan link yang sudah kita siapkan tadi. Copy semuanya, lalu paste di sini, tempel. Nah, setelah itu kita ganti ikonnya. Kita ganti ikonnya, karena ini rekapan, saya pakai yang ini misalnya. Silakan teman-teman bisa cari banyak ya. Ya, kita ulangi. Saya hapus dulu biar mudah. Ya, kita pakai ini. Nah, langsung berubah nih. Ya, sudah mengikuti yang ini. Nah, ini udah jadi teman-teman. Kalau mau coba silakan diklik ya. Nah, ini sudah berubah. Oke,
Setelah itu kita ke Football Registration untuk tombol ketiga. Oke, kita lihat lagi di desain kita, tombol ketiga kita apa, materi pembelajaran. Kita copy, lalu kita ganti nama di sini, ya, sama seperti tadi. Ambil lagi linknya. Nah, teman-teman, seterusnya sampai terakhir ya. Di bagian ini saya percepat untuk mempercepat video ini. Oke. Ya, kalau misalnya bahannya sudah habis, sementara persiapan kita masih ada, ya, masih ada dua lagi, 3, 6, 7, 8. Sementara yang tersedia di template hanya 5. Nah, teman-teman bisa tambah. Tambahnya cara gimana? Di sini ada add new component. Nah, kemudian pilih link. Nah, oke, di sini akan bertambah 1 nanti. Begitu cara menambahnya. Oke. Teman-teman, saya percepat bagian ini, sama aja seperti yang tadi ya. Nah, ini sudah jadi ya, sudah masuk semuanya ya, teman-teman. Cuman ini posisi yang kita tambahkan 2 tadi, oh hasil belajar belum ada ini ya. Oke, saya ganti dulu hasil belajar ikonnya. Nah, ini yang 2 kita tambahkan di bagian atas ya. Tidak tepat ya, karena desain kita keduanya harus ada di bagian bawah setelah bahan bacaan. Caranya teman-teman, misalnya apa ini hasil belajar ya, saya mau tarik atau asesmen dulu ya, saya tempatkan di bagian sini. Nah, di bagian kiri ini teman-teman tarik asesmen, lepas di bawah. Nah, asesmennya akan pindah ke bawah. Hasil belajar juga yang tadinya di atas ini, tarik ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini bisa digeser-geser ya untuk urutan. Cara gesernya tinggal tarik aja seperti ini. Oke, terakhir yaitu kontak guru. Nah, kita add new component, lalu teman-teman di sini pilih WhatsApp ya. Kita akan tambahkan WhatsApp. Nah, nanti akan tampil satu di atas WhatsApp, tapi sebelumnya kita tutup dulu, kita tarik WhatsApp-nya di bagian bawah. Oke, sehingga WhatsApp-nya turun ke bawah. Nah, klik WhatsApp, lalu masukkan nomor HP ya. Nah, masukkan nomor HP gurunya seperti ini ya, misalnya ya. Oke,
ganti dengan di sini. Silakan teman-teman mau tulis, ini opsional aja, tapi ini wajib. Misalnya hubungi gurumu, ya. Oke, ini sudah ya, semuanya sudah. Sekarang kita akan publish link ini ya. Tapi sebelumnya teman-teman bisa cek ulang lagi ya, jangan sampai ada yang kesalahan ya. Ini sudah jadi ya. Untuk mempublishnya, teman-teman klik di bagian sini ada logo share ya, yang ini kita klik, lalu pilih copy. Nah, klik ya. Oke, sekarang kita buka tab baru. Kita coba buka link yang baru kita buat tadi dengan nama s.id/materi Pancasila bab 1. Ya, kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Ya, oke, ini karena saya buka lewat laptop tampilannya begini. Sekarang murid nanti tinggal klik. Nah, murid tinggal isi aja nih ya daftar hadir Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi, kita cek dulu semua link sebelum dibagi ke murid. Setelah mengisi daftar hadir, murid bisa mengecek kapan daftar hadir. Nah, ini karena belum ada yang isi, jadi masih kosong. Oke, terbuka berfungsi. Materi pembelajaran. Oke. Nah, ini materi pembelajarannya berfungsi ya. Oke, apalagi kita cek video pembelajaran. Nah, oke, berfungsi video pembelajarannya, tinggal dinonton, diarahkan ke YouTube. Kemudian bahan bacaan kita cek lagi, pun berfungsi. Next, kita lihat lagi apalagi asesmen ya, akan dibawa ke Google Form. Nah, murid langsung kerja. Oke, ini berfungsi lagi. Next, kemudian melihat hasil asesmen ya, atas apa yang dikerjakan tadi. Nah, ini nanti nilai murid muncul seperti ini. Teman-teman bisa tambahkan di sini nanti kolom keterangan, misalnya butuh penguatan, remedi atau pengayaan, silakan sesuai kebutuhan. Next, selanjutnya murid bisa langsung hubungi guru di sini karena ada nomor WhatsApp yang sudah disiapkan. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian untuk tutorial ini, semoga terbantu. Terima kasih ya sudah mengikuti sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.